Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Semoga malam ini kita dipertemukan dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang satu apapun. Sebelum kita ke kajian, alangkah baiknya kita ngopi dulu. Selamat menunaikan ibadah ngopi bagi yang belum ngopi. Enak pol. Seteguk kopi mengobati penyakit hati, mosok. Ini saya kira jenengan pernah lah ketemu dengan orang yang menurut kita itu wong kok sombong banget tuh. Iya tuh, mesti tuh, pernah tuh. Nah itu piye? Rasanya piye? Mesti kan orang enak tuh. Nyawang orang enak, kumpul suwe-suwe ora enak. Nah, seperti itu juga ketika orang mungkin bertemu dengan kita, tapi kok kita ini dikuasai oleh kesombongan. Nah, sombongnya dohir itu masih lebih mudah dideteksi. Mungkin dia punya jabatan, mungkin dia punya ilmu pemahaman yang lebih tinggi, tapi sombongnya hati itu siapa yang tahu? Sombongnya dohir itu masih mudah dideteksi dan mudah dikenali. Tapi sombongnya hati itu karena tersembunyi, jadi butuh kejelian. Nah, kadang-kadang malah kita sebagai pelaku ini malah nggak tahu, malah nggak menyadari. Nah, dalam video ini Kiai Buya Syakur akan membongkar kesombongan itu seperti apa, terus dari mana cikal bakalnya itu. Jangan-jangan kita ini merasa manusia, tapi sebenarnya kita sedang dikuasai oleh iblis. Ini saya ketawa, ini menertawakan diri saya sendiri karena saya sebagai pelaku juga masih sering begitu. Bahkan dalam kondisi kita kumpul-kumpul, kita diam pun kerasa itu, kita kok merasa lebih tahu, kita kok merasa di atas mereka wawasannya. Ini jangan-jangan kita dikuasai oleh kesombongan, tapi karena kita sudah terbiasa sehingga merasa nyaman. Ini langsung saja kita simak paparan dari beliau. Semoga dengan video ini akan menjadi bahan renungan untuk kita. Kita bisa mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan dari beliau Kiai Buya Syakur Yasin MA. Monggo langsung kita simak saja videonya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect untuk jenengan semuanya. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Matur suwun. Ngopi sambil ngaji, ngopi sambil ngaji. Sombong itu kafir ya. Nabi Muhammad bilang begini, jangan menghayal masuk surga ketika di dalam hatimu menyimpan kesombongan sekalipun seberat atom. Lan yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu ingin masuk surga enggak? Ada sombongnya enggak? Pernah masuk surga belum? Yang sudah ada dalam surga karena sombong dikeluarkan lagi. Apalagi kita yang belum pernah masuk. Oke. Kenapa? Kita tidak mengerti psikologi kesombongan sehingga menganggap enteng terhadap kesombongan. Perlu dijelaskan enggak? Kenapa orang sombong tidak bisa masuk surga? Pertama, orang sombong itu goblok.
Ini psikologi kesombongan mengatakan bahwa orang sombong itu goblok, bodoh. Mana buktinya? Ketika ditanya apa sebabnya kamu merasa lebih baik dari Adam, iblis mengatakan engkau buat dari api, Adam engkau buat dari tanah. Jadi menurut persepsi iblis bahwa api lebih baik dari tanah. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, baik tanah apa baik api? Api nggak ada apa-apanya, hanya ada karbonat pembakaran aja. Di dalam tanah segala macam unsur mineral ada. Jadi baik mana? Baik tanah. Berarti iblis pinter nggak? Goblok kan? Satu. Oke, udah. Yang kedua, sebetulnya yang enggan bersujud pada Adam bukan iblis saja, semua makhluk Allah juga keberatan sebetulnya, malaikat juga sama mengajukan nota keberatan waktu itu. Kenapa? Karena bilangnya begini, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa bikin Adam yang nantinya akan banjir darah, melakukan kerusakan, merusak bumi ini? Apa enggak cukup dengan kami saja yang selalu bertasbih? Kata malaikat. Ini nota keberatan apa nota persetujuan? Keberatan kan? Oke. Allah merespon makhluknya yang keberatan itu. Akhirnya Pak, oke, aku buktikan. Akhirnya Adam itu disekolahkan lagi oleh Allah, disuruh pesantren lagi di pondok pesantren Cadang Pinggan di Pakai Sakur di sana. Diajarin nahwu, soroh, balaghah, mantiq, arud, qafiyah sampai pinter. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ngasih pelajaran ilmu kepada Nabi Adam sampai dia pinter. Setelah pinter, suma'aradahum 'alal malaikati, dipersandingkan di depan malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayo malaikat, kamu dulu merasa keberatan sujud Adam, sekarang yo kita sayembarakan, kita sandingkan. Ayo, ini apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat mengatakan tidak tahu. Sehingga Allah pun mengatakan alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari dulu juga sudah aku bilang kamu tuh nggak tahu, nggak paham malaikat. Jadi Adam ini apa? Semuanya terjawab. Malaikat terbelalak. Oh iya ya, Adam pinter juga dong. Baru malaikat itu menyadari bahwa Adam lebih unggul dari malaikat. Fasajadu, maka mereka bersujud. Apa iblis? Tetap tidak mau bersujud. Aba wastakbara, tetap bersikukuh, aku lebih hebat. Tadi pertama, orang sombong itu goblok ya. Nomor kedua, orang sombong itu tidak pernah mengakui kelebihan orang lain, walau bagaimanapun tidak. Betul nggak? Nah, sudah. Setelah demikian, ya sudah iblis, kalau kamu tidak mau sujud, ya sudah, pergi dari sini, keluar. Diusir dari sorga. Apa ya jawabannya? Sambil bertolak pinggang dengan mata melotot, bilangnya, oke Tuhan, aku keluar. Iblis menyesal nggak? Jangan berharap orang sombong menyesal. Iblis minta maaf nggak? Terlalu sulit orang sombong untuk meminta ampun, meminta maaf. Nah, udah paham maknanya sombong? Sampai dia pun mengancam Tuhan, aku keluar.
asalkan permintaanku kau kabulkan. Nah, bargaining dengan Tuhan. Oke, yang penting kamu keluar dari sini. Oke, saya keluar. Minta apa? Anzirni, panjangkan umur. Kata Allah, oke, aku kabulkan. Innaka minal munzarin. Engkau panjang umur sampai kiamat. Bayangkan, kayak apa orang sombong ngelawan terus. Sudah cepat keluar. Satu lagi kata mereka, izinkan aku menggoda manusia seluruhnya biar masuk neraka bersamaku ini. Orang sombong dendamnya nggak kepalang tanggung. Oke, paham maknanya sombong? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Akan ku goda semuanya itu. Kata Allah, silakan keluar, ku kabulkan semuanya. Yang penting jangan terlalu lama nongkrong di surga. Out sunai. Jadi ini kita pelajaran bahwa iblis itu ternyata menggoda kita itu legal. Punya surat izin menggoda, punya SIM dari Tuhan. Jangan sembarangan makin. Dia juga resmi, Bang. Sudah paham dendamnya kayak apa? Sampai sekarang dendam kesumat iblis tidak akan pernah puas kecuali semua ini masuk neraka bersamaku. To be or not to be, harus masuk neraka bersama-sama. Bayangkan, sudah paham gawatnya kesombongan? Udah paham? Jadi pantas gak Kanjeng Nabi mengatakan jangan mimpi masuk surga orang yang sombong itu? Itulah kira-kira seperti itu.